Kita berdoa dulu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau ya Tuhan di tempat ini. Aku sungguh berdoa supaya Engkau terus berikan mereka hati yang mau menyembah-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami bahkan lebih daripada 2-3 orang ya Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu supaya kami rasakan damai sejahtera-Mu. Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami.
hidup dari tanah di mana dia ditanam. Demikian juga kami hidup di dalam firman, hidup di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Waktu ku takut dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku takut, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selama
untuk kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Kau taruh di dalam hati kami. Kami tahu karena Engkau Allah yang baik dan setia, maka persembahan kami akan naik ke surga, dan itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, supaya anak-anak ini terus tambahkan pengertiannya atas firman Tuhan yang mereka baca, harus diterangkan supaya mereka semakin mengerti. Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat untuk berkata-kata sehingga mereka bisa menangkap setiap perkataan sederhana yang membuat mereka memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 16. Oke, Yohanes 15 ayat 16 ya. Serius ya. Dengerin ya. Udah semuanya? Yohanes 15 ayat 16. Udah? Nah, tetapi sebelum itu, nih ya, perhatikan sini, deket sini. Perhatikan. Ya. Sebelum kita masuk ke ayat itu, Tulang mau sampaikan beberapa hal gitu ya. Oke, jadi perhatikan sini. Selama dengar firman, kalian harus fokus supaya kalian datang ke sini gak sia-sia ya. Kalau tujuannya cuma bermain, cuma tujuannya snacking, itu rendah tujuannya ya. Tujuan kesini tuh harus belajar firman Tuhan, itu nomor satu, menyembah Tuhan dan belajar pelajaran. Nah, kalau ada waktu untuk bermain, ketemu teman, sama snacking, itu tambahan. Oke? Jadi jangan sampai ketika dengerin firman tidak diperhatikan ya. Dengerin sih yuk. Ya, didengerin aja kadang-kadang nggak bisa nangkap 100% ya. Dengerin semuanya, perhatikan ke tulang, semuanya matanya ke tulang. Jangan ke mana-mana, nanti pikiranmu kemana-mana ya. Jadi sebelum kita ke ayat ini, dengerin. Yang pertama, tolong pesanin ke Nia. Nia tadi dicek baca kitabnya. Baca di mana? Ya nggak tahu lah. Biasanya sih kalau kita dengerin, kalau kita sedang baca misalnya di Matius, kan Matius itu bukan cuma satu pasal. Ya pasti kita di Matius dalam beberapa minggu kan. Nah, ya kan? Nah, kita baca di Lukas, pasti di Lukas beberapa minggu. Jadi pastinya ingat. Nah, kalau kamu baca firman, kalau kamu tanya tulang, lagi baca di mana tulang? Pasti langsung jawab di kitab Tawarikh. Karena memang benar-benar sungguh baca. Gitu kan? Nah, tapi kalau malas-malasan, ya nggak ingat. Tadi tulang tanya sini ya, lagi baca di mana? Gitu kan? Sini itu orang yang pertama. Ya, si Wati udah tuntaskan pembacaan Alkitabnya. Dengerin semuanya. Ikan hidup di dalam apa? Air. Dengerin Rubento. Tanaman hidup dari tanah, nutrisi dari tanah. Kamu harus tahu, firman Tuhan udah bilang, manusia tidak hidup dari makanan saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kerohanianmu itu hidup, kan udah berkali-kali Tulang bilang, di dalam kita ini ada namanya manusia rohani. Itu kalau kamu makan firman yang benar, dan akan kelihatan sama tulang sama seperti tanaman. Mana ditanam di tanah yang subur kelihatan berbunga, daunnya hijau, dia segar gitu ya. Nah, kamu juga gitu. Kalau kamu sungguh-sungguh baca firman-Nya dengan baik, haus, maka kamu akan bertumbuh secara kerohanian. Emang sih Nia udah banyak berubah, tapi belum maksimal. Dulu Nia itu pernah ya suka nggak fokus gitu ya, suka lagi kita mau ngapain, dia sibuk sendiri. Tulang kasih pelajaran, emang sih secara hati nggak tega, tapi Tulang malah bersuka cita sekarang karena lewat teguran itu dia berubah ya. Nah, kembali ke yang kedua tentang teguran ya. Tadi berarti kejadian si Ain itu hari Selasa kan. Nah, sekarang udah hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat ya kan. Nah, berarti lebih parah lagi ketika hari Selasa kan. Nah, dengerin semuanya, dengerin ya. Tuhan itu hidup dan dia Immanuel, ada di antara kita. Tuhan lihat semuanya ya, dengerin semuanya. Kan Tulang baru tahu tuh si Ain, dia kemarin udah hari Jumat udah datang. Nah, udah gitu mamanya bilang kamu ke les, karena mamanya juga pasti mau dia dengerin firman gitu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan? Dia bilang ke Silat, padahal Silat kan libur kan. Nah, berarti apa lagi? Bohong. Nah, Tulang ngomongin ini buat pelajaran
supaya kita takut Tuhan. Dengarin Roberto, ya. Jadi tak jarang Tuhan harus pukul seseorang supaya dia betul-betul bertobat. Dari contoh Alkitab, Israel juga gitu. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, itu dihajar sama Tuhan. Tuhan gak pengen mereka masuk ke pembuangan Babel. Tahu kan pembuangan di Babel? Israel dibuang, terus mereka dikalahkan oleh musuh mereka. Itu kenapa? Karena mereka memberontak. Lalu Tuhan hajar mereka. Nah, kesaksian pribadi, Tulang juga gitu. Tulang juga gak seperti ini dulu pernah bandel, hidup dalam dosa. Nah, Tuhan hajar dengan apa yang paling menyukakan hati kita. Karena dulu ketika Tulang merantau ke Jawa, pengen berhasil, mengumpulkan banyak uang, pengen punya rumah yang seperti ini, kendaraan seperti itu, jatuhlah dalam berbagai keinginan daging, keinginan duniawi. Tuhan hajar. Baru tujuannya itu apa? Supaya berbalik. Nah, itu juga sama seperti si Ain. Tulang bilang kayak gini supaya kalian belajar. Dengerin, ya. Kalau saja si Ain dengerin orang tuanya untuk datang ke les, dengerin Zio, ya, pasti dia nggak ada di tempat kejadian dia jatuh itu kan, pasti dia aman. Nah, firman Tuhan bilang apa? Hormatilah orang tuamu. Karena kalau kamu tidak hormati orang tuamu, kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, akhirnya dia kecelakaan seperti itu ya. Nah, berharap Tulang pasti doain supaya lewat kejadian itu besok-besok dia menjadi anak yang taat. Karena kadang-kadang kamu harus dihajar. Kalau udah SMP ya, ada juga selain Ain, ada beberapa yang SMP. Makanya kamu bersyukur ya. Makanya walaupun kamu masih SD, Tulang tetap semangat. Karena SD kamu sekarang itu masih lebih gampang diarahkan kepada Tuhan. Kalau udah SMP itu sudah mulai melawan, sudah punya pergaulan yang macam-macam gitu kan. Nah, jadi apa yang Tulang mau pesankan kali ini? Ya, jangan sampai dihajar Tuhan. Ya, kamu harus menghormati orang tuamu. Terus kalau Tulang nasihati di sini, perhatikan ya, Bento. Nah, kayak tadi kamu ngomong yang nggak pantas gitu ya. Nah, di sini kamu akan dinasihati dengan firman Tuhan. Karena setiap perkataanmu itu udah langsung tertulis di surga dan kamu nanti harus bertanggung jawabkan. Nah, kita nanti akan sampai ke ayat itu. Yang lama udah dengerin itu, ya. Jadi di sini kita harus menjaga kata-kata. Nggak boleh bohong, nggak boleh ngomong carut, ngomong kotor, ngomong kasar, nggak bisa. Karena kamu harus bertanggung jawab nanti sama Tuhan, ya. Gitu ya. Jadi perhatikan itu, ya. Makanya kalau kalian datang ke tempat ini tempat yang paling aman. Ke gereja itu tempat yang terbaik. Ke komunitas gini tempat yang terbaik. Daripada kamu dengar itu, Bento. Daripada kamu main-main, apalagi naik motor begitu-begitu, membahayakan kamu, ya. Dan kamu juga harus belajar untuk mendengarkan orang tua, karena orang tuamu itu bisa dipakai Tuhan untuk alat berbicara sama kamu. Oke, Bento, tangannya perhatiin, ngerti ya? Oke. Nah, sebelum masuk kepada ayat ini, ya, Tulang mau lagi ayat hafalan. Jadi dengan di sini di post. Kenapa Tulang bagi sharing ya, kayak si Wati kemarin ditanya, Tulang kalau udah selesai baca kitab perjanjian lama, perjanjian baru, kemana lagi? Ya, kan walaupun dia baca kan belum tentu ngerti, sama kayak Tulang dulu. Nah, itu harus diterangin lewat sharing kayak gini supaya kamu ngerti. Ya, kalau ada kalian data sih handphone sendiri, ya kalian harusnya sering mendengarkan firman Tuhan dari YouTube supaya kalian tambah ngerti gitu kan. Nah, jadi kenapa Tulang harus adakan ini? Bento, perhatiin. Supaya kamu ngerti. Karena kalau kamu baca firman Tuhan belum tentu dapat 100 artinya. Nah, mungkin hanya dapat 20, 40 gitu kan. Jangan ngantuk, Vin. Ya. Jadi kamu harus dengerin sungguh-sungguh baik-baik, diterangin sama Tulang, ya. Jadi ayat hafalan ditegasin lagi, ya. Tadi Matius 7 ayat 13 dan 14 ya, dengerin ya. Masuklah, dengerin Zio. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Dengerin. Dengerin ya. Ini yang ngomong bukan Tulang, tapi Tulang membahas firman. Dengerin ya. Ya, kamu harus tahu itu.
Kenapa sih diulang-ulang terus yang ini? Diulang-ulang terus. Mungkin katakanlah ada 10. Ada 10 prinsip dasar. Salah satunya ini. Kamu harus tahu, kamu masuk sekolah minggu, masuk ke gereja, jadi orang Kristen, merayakan Natal itu tidak otomatis langsung selamat. Enggak. Percaya Yesus kita udah betul jalannya. Karena Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau hidupmu nggak benar, nggak diterima juga. Makanya di sini, Roberto, kalau berdosa, upahnya adalah maut, kematian, kebinasaan. Makanya tadi udah, tulang tadi bagi di sharing di media sosial. Ada juga kesaksian neraka yang terbaru. Tahu nggak? Selalu tulang ingatin ya. Kalau ditanya apa sih yang di YouTube kesaksian neraka atau surga, nggak ada yang gitu-gitu. Nah dengerin jawabnya gimana. Di Alkitab juga ada kesaksian neraka. Mana contohnya? Yaitu Lazarus dan orang kaya. Cuma waktu itu belum zaman YouTube, nggak divideokan. Kesaksian surga ada nggak? Ada. Ketika Paulus melihat ada penglihatan di langit tingkat ketiga, ya kan? Ada kan? Nah, cuman waktu itu belum divideokan. Jadi kalau ada kesaksian di YouTube itu benar, dan itu juga kan membahas firman Tuhan. Kenapa semakin sering sih? Karena Tuhan mau datang. Tuhan mau datang dan kita diharapkan lebih siap. Karena Tuhan datangnya tidak tahu kapan, bisa tiba-tiba. Ya, jadi kita harus selalu hidup benar. Gak boleh ngomong kayak gitu, Roberto. Ya, gak boleh. Karena mulut itu dipakai untuk mengatakan yang baik. Masa tiba-tiba kamu nanti di gereja memuji Tuhan, terus tiba-tiba di luar gereja ngomong kotor, ngomongnya nggak pantas, nggak bisa ya. Itu harus diajarin. Itu kalian harus diajarin. Karena nggak usah dengerin. Udah. Nggak usah membunuh orang, nggak usah merampok lewat kata-kata saja yang kelihatannya kita biasa. Itu juga udah membuat kita nggak diterima oleh Tuhan. Ya, perhatikan itu. Sesak. Kenapa sesak pintunya? Kenapa sempit jalannya? Karena nggak mudah untuk taat itu. Coba nanti perhatikan, mudah nggak untuk kamu bilang, nggak boleh ngomong kotor lagi? Nggak mudah. Ya, oke. Dan selain yang lama semakin paham ini prinsip dasar. Kalau kamu udah tahu, ternyata nggak semua orang Kristen masuk surga, ternyata harus berjuang kata Yesus, maka kamu harus perbaiki sikapmu. Jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang bosanan, jangan jadi orang yang sebentar baca Alkitab, sebentar enggak. Ya, itu kamu akan kelihatan nanti. Jujur tulang bilang, Nia memang ada yang berubah, tapi belum maksimal. Makanya kalau kamu setia diajari sama Tuhan, itu kan pasti kamu berubah, berbeda nanti. Ya. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 16. Oke, gabung si Zio sama si Dipos sama si Yapin juga. Si Yapin sama si Nia. Coba, nggak apa-apa, cuma baca aja, balik lagi ke sini. Udah, nggak apa-apa, jangan gitu. Roberto sama si bertiga. Udah, ayo kita baca. Oke, udah Roberto. Lah, buat Alkitab kan nggak dibaca. Ayo buka. Roberto. Udah, kamu di situ. Oh, buka, tolong bantu bukain dia. Udah cepat, tadi udah disuruh buka. Udah, Yohanes 15 ayat. Udah? Oke. One. Baca. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, dengar di sini semuanya, dari sini. Dengar di sini semuanya. Duduk yang benar, ya. Jadi di Alkitab itu ada dikatakan gini, dengerin. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kamu harus tahu ya, buah itu
kalau kita udah baca firman, udah pujian penyembahan, harus kelihatan dari buahnya. Buah yang pertama adalah buah perkataan dan perbuatan. Jadi nggak lucu dong kalau katanya suka muji Tuhan, suka baca Alkitab, tapi masih ngomongnya nggak benar, oke? Kelakuannya juga masih nggak benar. Jadi harus berubah kitanya. Nah, tetapi selain buah perkataan dan perbuatan tadi, Roberto, nah ada yang namanya Yohanes 15 ayat 16. Dengarin. Tulang mau tanya, buah mangga apa? Buahnya dari pohon mangga apa? Mangga. Buahnya nanas? Ya, buah dari pohon nanas, tumbuhan nanas? Nanas. Dari papaya, pohon papaya keluar apa? Ya, gak lucu kan kalau tiba-tiba pohon jeruk menghasilkan jeruk menghasilkan alpukat, nggak mungkin kan? Nah, dengerin sini supaya kamu paham. Buah, jadi ada, dengar dia sini dong. Buah orang itu harus ada orang. Ya, maksudnya gini, Tuhan panggil kita untuk berbuah. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dikatakan gini, kalau kita mau memberitakan Injil itu harus terus terang. Itu yang Tuhan lakukan juga. Ngomong semua isi Alkitab. Kalau Tuhan memberkati, ngomong. Kalau Tuhan menyediakan rumah di surga, ngomong. Tuhan mengampuni, iya ngomong. Tapi jangan cuma yang baik-baik, ngomong juga kalau neraka itu ada. Nah, termasuk yang kayak gini, berbuah. Nah, Tulang harus ngomong ini, dengerin semuanya. Bukan supaya kamu harus Tulang bagi firman itu supaya kita harus bawa-bawa orang, ajak-ajak orang ke tempat les. Bukan. Tulang sedang bagikan firman Tuhan. Jangan sampai nanti suatu saat, kan di kesaksian Pastor Park kan udah lihat, salah satu bahan bangunan kita di surga adalah jiwa-jiwa yang kita beritakan Injil, yaitu penginjilan kita kan. Nah, kalau kamu jadi orang egois, yang penting saya datang les, nggak pernah pikirin orang, ya kan? Nah, Tuhan nanti akan minta kamu pertanggungjawaban. Dia akan tanya gini, di pos, selama kamu di bumi, aku kasih kamu umur 40 tahun misalnya, atau 60 tahun, atau berapa, apa yang kau lakukan buat aku? Dan aku percaya, setiap orang kita akan ditanya itu. Jadi, si Dipos ini, si Nia ini dulu, nggak tahu bersama mamanya ya, yang ajak si Wati itu, si Putri itu, pertama-tama itu Nia, gitu kan. Nah, si Dipos menghasilkan buah orang, kan Tulang udah kasih ilustrasi, mangga ya buah pohon mangga ya mangga, buah orang ya orang. Jadi selain kalau kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan, selain perkataan dan perbuatan kita, juga harus ada buah orang. Nah, makanya itu amanat Tuhan Yesus, kamu harus memberitakan Injil, karena masih banyak orang. Kenapa sih Tulang kok? Kan di sana udah pada Kristen mereka. Sekarang Tulang tanya, udah pada baca Alkitab belum mereka? Yang ada kan cuma gereja-gerejaan. Tulang tanya, mereka udah punya jam-jam doa yang teratur belum? Udah gimana mereka anak-anak udah pada ngomong benar belum? Nah, berarti perlu dikasih Injil, dikasih kebenaran. Karena kebanyakan orang cuma gereja-gerejaan. Tapi ya, maaf ya dek, ya kayak si Roberto tadi, sama kayak kalian juga kayak gitu kan dulu kan? Ya kan di pos, setelah di sini baru berubah kan? Iya, masih ngomong-ngomong nggak benar. Nah, makanya perlu dibawa ke sini, Zio, supaya mereka dikasih firman Tuhan. Karena kalau mereka itu, dengerin, kalau kita nggak hidup sesuai dengan firman yang ini, kita nggak masuk surga, neraka tempatnya. Nah, makanya kita harus hidup dalam kebenaran, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan juga berbuah. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku ya, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa diberikan kepadamu, ya. Jadi kalau kita berdoa pasti ada keistimewaan. Dengarin ya. Ada orang Kristen ada 10 contoh, atau kita yang di sini ya, akan beda perhatian Tuhan kepada doa yang hidupnya benar dan juga yang membawa jiwa-jiwa. Makanya si Eapin memang sih orangnya mungkin belum terlalu terlatih menjangkau yang baru, tapi dia udah mau dikasih tanggung jawab untuk
menjemput si Roberto, karena Roberto itu kan nggak datang karena nggak ada yang antar jemput kan. Tapi dia ini loh, dia bertanggung jawab loh, dia dengerin dong perintah tulang. Kalau gitu kamu jemput si ini ya. Kalau si Dipos mah top, si Dipos yang ajakin Yapin, yang ajakin si Zio, si ini mungkin mereka juga bosan ya, siapa tuh, si Yosia sama si Ruth bilang tulang pamit izin nggak les karena setiap Jumat kan mereka latihan Natal kan. Emang nanti hari ini iya, makanya kan memang Desember ini kita banyak ngumpul, kayak si Sarah kemarin udah izin katanya gladi resik besok Natalan ya kan. Memang kita banyak yang nggak datang Natal, dengerin Roberto, yang nggak datang karena Natal, kesibukan Natal gitu kan. Nah itu banyak yang dijangkau si Dipos, makanya jangan sampai kamu kalah nanti. Jangan kamu nanti bilang, oh Tuhan rumah si Dipos bagus, terus Tuhan tanya kamu, emangnya kamu berbuat apa untuk kerajaanku, kata Tuhan. Kamu kan cuma pikirkan dirimu sendiri, gak pernah pikir orang lain. Padahal kamu harusnya jangkau orang-orang yang masih ngomong kotor di sana, anak-anak yang belum baca firman. Tapi kan kamu gak pernah pikirkan itu. Nah makanya kalau kamu berdoa, jangan cuma minta Tuhan berikan aku kesehatan, berkati mamaku, gak tahu apa yang kamu doakan. Tapi yang kamu harus doakan juga adalah Tuhan berikan aku hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, siapa yang aku mau ajak nanti, pakai aku ya Tuhan untuk mengajak jiwa-jiwa. Jadi dengar di sini, Tulang bagikan firman ini, nanti Tulang berdosa loh sama Tuhan kalau pakai firman ini supaya kalian ajak ke tempat les. Enggak, Tulang mau jujur kasih tahu kalian supaya nanti kalian gak nyalahin. Tulang gak ajarin kita dulu bahwa ternyata ada perintah Tuhan supaya kita berbuah. Kan dibilang gini, supaya kamu berbuah, menghasilkan buah ya, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ini kalau yang ayat ini bukan berbicara tentang buah perkataan dan perbuatan, tapi buah orang. Tulang kan selain di sini melayani di media sosial juga. Jadi itu nanti akan dihitung Tuhan, akan diupahi. Nah jadi kamu harus doa juga sama Tuhan. Jadi seiring waktu Tulang mau ajarin kalian apa sih yang kamu doakan. Jadi selain mendoakan papa mamamu kesehatan, berikan kepintaran, mungkin masalah keluargamu kamu gumuli gitu ya, kamu doakan. Kamu juga harus doakan, Tuhan pakai aku ya. Siapa yang aku mau ajak nanti ke tempat les supaya mereka tambah pintar, supaya mereka juga bahasa kita sama Tulang gitu. Bukan bahasa kalian kan anak-anak gitu kan, gitu. Kalian harus berbuah dan katanya banyak. Emangnya yang bisa diukur kayak gini biasa tepatnya adalah jumlah. Banyak itu menyatakan jumlah kan, ya kan? Berapa banyaknya itu jumlah kan? Nah, kamu nanti setiap kita harus si Zio masih ngantuk ya, harus ditanyain sama Tuhan. Makanya kamu berdua ya, setia ya si Yapin ya, ngajak si Rubento ya, kecuali kalau sama kakaknya dia suatu saat mau, tapi SMP kan nggak bisa. Nanti berarti hari Jumat ajak si Pedro kan. Nah gitu ya. Oke, kita harus berbuah. Jadi jangan kamu nanti mau harapkan banyak dari Tuhan padahal kamu nggak lakukan apa-apa. Si Dipos ngajak-ngajak orang terus jemput orang kan itu perlu pengorbanan, dan itu dicatat oleh Tuhan. Tuhan nggak pernah utang, dan Tuhan nanti akan upahi dia. Ya kalau malas, bahkan kalau pemalas ya, nggak mau bagi waktu sama untuk ini orang ya, masih berat gitu, berarti itu masih belum mengasihi Tuhan ya, masih berat untuk jangkau orang. Nah bahkan pemalas itu dihukum loh sama Tuhan. Dia bilang hamba yang pemalas bilang panggil malaikat lemparkan ini ke neraka. Hati-hati. Makanya Tulang mau bicara firman Tuhan dengan terus terang, nggak mau seperti orang yang melayani Tuhan di luar sana. Ada banyak, bahkan lebih banyak yang diberitakan apa? Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, ya itu betul. Tuhan mengampuni, ya betul. Tuhan setia, betul. Tuhan baik hati, mengampuni, murah hati, menyertai, ya betul. Tapi kamu harus kasih tahu orang kalau kamu nggak taat itu ada neraka. Nah kalau kamu nggak hidup benar ada neraka. Nah, terus upahnya juga, tugas kita adalah untuk menghasilkan buah. Oke.
Ya, jadi di dalam doamu juga harus pakai aku ya Tuhan untuk menghasilkan buah. Jadi kalau si Dipos nanti terus bertumbuh, terus dia sama tulang, kenapa? Iya, nanti makanya kan tulang udah bilang kan nanti Dipos itu teman tulang, dengerin Ruben, Dipos itu teman tulang melayani, ya. Itu baru si Dipos baru jalan 2 bulan kan di sini. Nah, ya berarti jalan 3 ya. Nah, belum lagi nanti dia kan masih kelas 5 tahun depan naik kelas 6. Kalau dia bertahun-tahun di sini, dia banyak akan menghasilkan buah dan Tuhan disenangkan. Ya, tapi kalau yang malas, jemput orang nggak mau, nanti Tuhan tanya loh, kamu ngapain aja? Jadi kamu harus coba ikutin tulang. Setiap kita harus memberikan pertanggungjawaban waktu kepada Tuhan. Iya, jadi waktu yang Tuhan berikan. Rubentok, kamu harus tanggung jawab mau kemana aja. Nah, orang Kristen nggak banyak tahu ini. Kenapa? Ya tadi salah satu faktornya itu nggak baca firman. Terus di kebanyakan gereja juga nggak dibicarakan yang begini. Oke, tapi kita mau berbeda, nggak apa-apa kita jadi kelompok kecil, tapi tujuannya tujuan yang mulia, tujuan yang kekal. Oke, nggak boleh lagi ngomong kotor ya Rubento. Nah, si Rubento sama si Zio tadi udah baca Alkitab 1 pasal kan? Udah belum? Harus membaca 1 ayat dong. Nah, nggak boleh gitu. Nah, nanti hari ini malam kamu harus baca, dengerin. Kamu harus baca kitab karena siarannya di sini harus baca kitab. Nih siapin si Dipos udah, si Nia juga udah. Itu yang benar dong nyiapin. Dengerin, Zio ya. Dengerin. Kita hidup dari firman Tuhan bukan cuma dari roti. Sama kayak ikan tadi, coba ikan kamu keluarin dari airnya, nggak lama itu mati. Tanaman kamu cabut dari tanahnya mati. Nah, terus dengar di sini. Kamu kalau nggak baca firman mati, loh buktinya masih hidup. Nah, dengerin. Yang mati itu apanya? Dengerin. Manusia rohaninya atau rohnya. Karena di dalam kita ini kan daging, ini kan tubuh kan. Nah, ada jiwa itu apa? Berpikir, berperasaan, kehendak. Nah, di dalam kita ini adalah manusia roh. Makanya kelihatannya dari mana manusia rohnya mati? Baca firman nggak suka, memuji Tuhan nggak tertarik. Nah, itu namanya mati rohani. Coba bilang mati rohani. Mati rohani. Ciri-ciri orang yang mati rohani adalah berdoa ngantuk, baca Alkitab nggak suka, memuji Tuhan nggak suka. Nah, itu tandanya. Udahlah. Ya. Nah, tapi kalau tulang karena sering menjaga baca firman, berbahasa roh, kemudian menyembah Tuhan. Jadi kalau dengerin di YouTube ya lagu aja langsung rasakan hadirat Tuhan. Makanya kamu nggak bisa rasakan hadirat Tuhan apa? Karena manusia rohaninya mati. Jadi sama kayak dulu si Adam, ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka dikatakan mati kan? Lah tapi kok ada? Buktinya kita semua dari Adam semua. Nah, matinya itu dengerin, mati hubungan dengan Tuhan. Makanya kebanyakan orang Kristen kan gak suka doa. Nah, bilang itu adalah mati rohani. Itu bahaya. Oke? Nah, itu maksudnya. Kalau kamu gak baca firman, kamu gak bisa rasakan Tuhan setiap hari. Padahal merasakan Tuhan itu adalah sebuah kenikmatan. Kamu rasa tenang, kamu rasa damai sejahtera. Gak mungkin orang yang merasakan Tuhan bisa bunuh diri, bisa marah-marah gak jelas. Gak mungkin. Karena hatinya damai, hatinya tenang. Kamu merasakan itu, makanya kamu harus dilatih baca firman di sini. Oke? Nanti baca setiap hari 1 pasal ya, Zio. Aku udah bilang tadi, ini dibaca semua 1 pasal. Ya. Kata tulang 1 pasal. Ya, Roberto ya. Itu tandanya kalau kamu mau sungguh-sungguh di sini, ya harus baca firman, oke? Ya, si Yosia juga udah baca firman sama si Ruth karena di gerejanya tetapkan itu kan? Iya, gitu ya. Di sini kita aturannya baca firman, oke, Zio? Oke, ya, oke, itu saja firmannya. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dari setiap firman-Mu. Dan aku berdoa supaya firman itu tetap di dalam hati mereka, bertumbuh dan mengubahkan mereka. Hari ini kami tahu apa yang Engkau tuliskan, apa yang tertulis di dalam firman-Mu, Yohanes 15:16, bahwa ternyata kami harus berbuah. Kami gak boleh egois, kami harus berpikirkan jiwa-jiwa. Biarlah Engkau yang terus menanamkan dan memberikan pengertian kepada mereka, supaya keluarnya mereka dari tempat ini, mereka mulai berpikir tentang jiwa-jiwa. Sebab masih banyak di sana anak-anak yang ke gereja tapi masih ngomong kotor. Mereka nggak baca firman, mereka nggak berdoa. Jadi mereka perlu kami untuk jangkau. Taruh visi-Mu di dalam hati mereka. Berikan mereka beban untuk menjangkau teman-teman mereka. Berikan mereka keberanian, mereka berikan hati, berikan mereka hikmat. Supaya selama hidup mereka ini, mereka maksimal dan tidak menyesal nanti di dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.